Sejumlah pemain keturunan secara berani menolak kesempatan besar untuk membela tim nasional Spanyol. Mayoritas dari mereka enggan bergabung karena ingin punya karir internasional yang lebih baik. Sayangnya, beberapa dari mereka justru mengalami pemerosotan performa bersama negara barunya. Namun, gak sedikit dari mereka yang menilai keputusan ini sudah sangat tepat. Cetak Gol coba merangkum nasib pemain yang menolak tim nasional Spanyol sebagai berikut. Banyak dipenuhi pemain naturalisasi. Tim nasional Spanyol sudah dikenal dengan proyek naturalisasi para pemain bintangnya. Salah satu yang menghebohkan adalah saat La Furia Roja menaturalisasi Diego Costa di tahun 2014. Hadirnya Costa saat itu disambut hangat oleh Sergio Ramos. Ramos mengatakan kalau keputusan tersebut sudah sangat tepat dan memprediksi kalau Costa akan menjadi ujung tombak Spanyol. Keputusan Costa bergabung ke skuad La Furia Roja sempat dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya, pemain dari Botafogo ini sudah membela tim nasional Brazil senior dalam 2 laga persahabatan. Sang pelatih Luis Felipe Scolari memainkan Costa pada laga menghadapi Italia dan Rusia. Beberapa hari setelah dinaturalisasi, pemain kelahiran Lagarto ini langsung memainkan laga debutnya. Dirinya langsung tampil gemilang pada pertandingan menghadapi Italia di FIFA Matchday. Costa pun langsung menjadi andalan untuk mengisi ujung tombak La Furia Roja. Sayangnya, kedikdayaan Costa hanya bertahan sampai dengan perhelatan Piala Dunia 2018 saja. Sejak saat itu namanya harus tersisih oleh beberapa bomber Spanyol lainnya seperti Alvaro Morata. Sebagai informasi, Spanyol sendiri memang kerap melakukan proyek naturalisasi sejak dulu. Beberapa pemain naturalisasi bahkan sudah dianggap cukup melegenda. Sebut saja Frank Puskás, Alfredo Di Stefano, dan juga Lasdo Kubala yang bukan asli keturunan Spanyol. Akan tetapi, kini Spanyol lebih mempercayakannya kepada para pemain-pemain pribuminya. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pemain keturunan yang menolak untuk bergabung. Achraf Hakimi. Pertama ada Achraf Hakimi yang lahir di kota Madrid, Spanyol. Walaupun lahir dan besar di sana, tapi Hakimi secara tegas menolak untuk berseragam timnas Spanyol. Padahal dirinya sempat mendapatkan tawaran oleh Luis de la Fuente beberapa tahun yang lalu. Pemain Paris Saint-Germain itu lebih memilih untuk menjadi warga negara Maroko. Hakimi menyebut jika perbedaan budaya menjadi alasan mengapa dirinya menolak Spanyol, sebab di negeri Matador penduduknya bukan mayoritas Muslim. Hakimi sangat senang dengan budaya Maroko yang lebih mengutamakan budaya-budaya Arab. Bersama Maroko, Hakimi selalu menjadi andalan sang pelatih Walid Regragui. Bahkan namanya melejit setelah dirinya mampu mengantarkan Maroko lolos ke semifinal Piala Dunia yang lalu. Saat itu Hakimi juga menyempatkan untuk berpelukan dengan sang ibunda. Sejauh ini mantan pemain Real Madrid itu sudah mengemas 67 caps bersama Maroko. Selain itu Hakimi juga mampu melesakkan 8 gol dan 9 assist untuk skuad Singa Atlas. Alejandro Garnacho. Kemudian ada Alejandro Garnacho yang juga merupakan pemain kelahiran Madrid. Pemain Manchester United ini sempat memperkuat tim nasional Spanyol U18 di 2021. Sayangnya Garnacho memutuskan untuk memilih tanah leluhurnya yakni Argentina. Dalam wawancaranya bersama TYC Sport, Garnacho mengatakan ini adalah keputusan alaminya. Dirinya tanpa ragu untuk menerima tawaran Argentina karena ingin menghargai negaranya. Selain itu, Garnacho juga memilih La Albiceleste karena kehadiran Lionel Messi. Dia merupakan seorang penggemar La Pulga dan sudah mengidolakannya sejak lama. Sebenarnya Garnacho juga memenuhi syarat untuk memperkuat tim nasional Spanyol. Walaupun gak ada darah keturunan Spanyol, pemain berusia 19 tahun ini lahir dan besar di sana. Brahim Diaz. Selanjutnya ada Brahim Diaz yang akhirnya membelot ke tim nasional Maroko. Padahal dirinya sudah debut untuk La Furia Roja saat melawan Lituania di tahun 2021. Saat itu dia langsung tampil sebagai starter dan mencetak gol perdananya untuk Spanyol. Pelatih Spanyol saat itu yakni Luis Enrique memuji talenta besar pemain kelahiran Malaga ini.
Pelatih Paris Saint-Germain ini melihat potensi Dias sebagai winger atau gelandang masa depan Spanyol. Namun Enrique justru nggak pernah memanggil sang pemain sejak November 2021. Brahim Diaz juga nggak masuk dalam skuad La Furia Roja untuk ajang Piala Dunia 2022. Namanya kalah saing dari Mikel Merino, Oihan Sanchez, dan juga Dani Olmo di era Luis de la Fuente. Akibat terus dipinggirkan, Diaz tergoda untuk membela tim nasional Maroko di kancah internasional. Pemain berusia 24 tahun ini memang punya darah keturunan Maroko dari sang ayahnya. Walid Regragui selaku pelatih menyambut hangat kehadiran Diaz. Mantan pemain dari AC Milan ini bahkan berpeluang besar untuk membela skuad Atlas Lions di Piala Afrika 2024. Namun Diaz harus bersaing untuk menembus starting line up pilihan Regragui. Pasalnya tim nasional Maroko punya gelandang brilian seperti Hakim Ziyech dan Azzedine Ounahi. Kedua pemain ini tampil impresif untuk Atlas Lions di gelaran Piala Dunia 2022. Diaz dipastikan harus bekerja ekstra untuk beradaptasi dengan gaya permainan tim nasional Maroko. Lucas Zidane. Berikutnya ada Lucas Zidane yang rela mengabaikan tim nasional Spanyol demi membela Prancis. Pemain dari SD Eibar ini lebih memilih negara asal sang ayah yakni Zinedine Zidane. Padahal Lucas Zidane sudah mengantongi paspor kewarganegaraan Spanyol. Dirinya bahkan sudah sempat ditawari membela skuad La Furia Roja U15. Namun Lucas Zidane menolak demi ambisi memperkuat tim nasional Prancis di masa depan. Setelah menolak timnas Spanyol, karirnya bersama Le Bleu ternyata berjalan buruk. Lucas Zidane hanya dipanggil membela timnas Prancis kelompok umur saja. Dia dianggap nggak punya bakat mentereng untuk menjadi palang pintu andalan tim nasional Prancis. Namanya kalah saing dari deretan kiper jempolan yang dimiliki oleh skuad Le Bleu. Ada Mike Migno, Brice Samba, dan juga Alphonse Areola yang sangat sulit untuk digeser. Lucas Zidane bahkan sempat dirayu oleh Federasi Sepak Bola Aljazair atau FEF. Pasalnya FEF merasa kasihan pada sang pemain yang dipandang remeh oleh tim nasional Prancis. Karir Lucas Zidane di level klub juga buruk usai dibuang oleh Real Madrid di musim 2020-2021. Setelah hengkang ke Rayo Vallecano, Lucas Zidane juga kembali gagal bersinar. Dirinya hanya mengemas 28 penampilan bersama Los Vallecanos hingga akhirnya dijual ke SD Eibar. Bersama skuad Armeros, Lucas Zidane kini bermain di divisi kedua Liga Spanyol. Rafinha. Menutup ulasan ini ada Rafinha yang menolak tim nasional Spanyol demi kebanggaan membela Brazil. Padahal dirinya sempat membela skuad La Furia Roja di berbagai kelompok umur. Namun Rafinha nggak tertarik sama sekali membela skuad senior timnas Spanyol. Dirinya enggan mengikuti jejak sang kakak yakni Thiago Alcantara yang membela La Furia Roja. Pemain kelahiran Sao Paulo ini setia mewakili Brazil sebagai tanah kelahirannya. Rafinha bilang membela skuad Samba adalah mimpi besarnya sebagai pemain sepak bola. Dia akhirnya debut di timnas Brazil saat menghadapi Costa Rica pada September 2015. Rafinha juga mengemas 1 gol untuk skuad Selecao saat menghadapi Amerika Serikat. Banyak media Brazil yang memprediksi sang pemain akan menjadi pilar tumpuan skuad Samba. Pasalnya lini tengah Brazil perlu talenta muda baru untuk regenerasi skuad. Namun cedera parah serta penurunan performa membuat Rafinha tersingkir. Namanya selalu diabaikan dari skuad Selecao di ajang besar seperti Copa America dan Piala Dunia. Dirinya juga kalah saing dengan gelandang top seperti Coutinho, Willian, dan Casemiro. Mantan pemain FC Barcelona ini total hanya mencatatkan 2 penampilan untuk skuad Samba. Karir pemain berusia 30 tahun ini semakin tenggelam usai bermain di Liga Qatar. Rafinha kini membela Al Arabi SC di divisi pertama Qatar Stars League. Itulah ulasan pemain yang menolak bergabung ke tim nasional Spanyol. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain ini mengambil keputusan blunder dengan menolak panggilan La Furia Roja? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.